welcome back to channel Todopedia. Dan di video kali ini kita bakalan update terbaru 3 saham perbankan, BBCA, BBNI, sama BBTN. Ya, jadi kita bakalan update laporan keuangan yang terbaru sama update terbaru dari bisnis mereka. Ya, jadi gimana nih update terbarunya bakalan kita bahas di video kali ini. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe, tekan lonceng notifikasi, jangan lupa cek website gua investasi.todopedia.com dan juga TikTok Todopedia karena di situ juga banyak banget konten-konten saham yang menarik banget buat kalian. Jangan lupa juga klik produk yang gua tag di kiri bawah, ya, buku-buku dan lain sebagainya yang mana tentunya itu juga berguna banget buat kalian. Oke, pertama kita mulai dari saham BBNI. Oke, kita mulai dari saham Bank Negara Indonesia, Bank BNI atau BBNI. Kita mulai dulu dari income statement-nya. Ya, nah jadi kita bisa lihat di sini, ya, gua akan breakdown satu persatu, ya, kita fokus ke lingkaran warna merah, ya. Kita perhatiin di sini untuk net income bagian paling bawah itu tumbuh 2,7% year on year. Ya, jadi tumbuh tapi tipis tumbuhnya cuma 2%. Nah, kenapa cuma tumbuh 2%? Ini coba kita breakdown ya. Kita lihat di bagian atas, ya, itu ada net interest income. Nah, di sini kita bisa lihat untuk net interest income atau pendapatan bunga bersih ini turun 1,9%. Ya, jadi pendapatan bunga bersihnya ini mengalami penurunan 1,9%. Nah, kenapa bisa turun? Ini karena kalau kita lihat di bagian atas, ya, untuk interest income sama interest expense, pertumbuhannya itu lebih besar interest expense. Jadi antara pendapatan bunga dari pinjaman sama beban yang harus dibayar ke nasabah, antara pertumbuhan dari pendapatan bunga pinjaman sama beban bunga yang harus dibayar ke nasabah, itu lebih besar pertumbuhan dari beban bunga yang harus dibayar ke nasabahnya. Yang ngebuat jadinya pendapatan bunga bersihnya jadinya mengalami penurunan. Nah, ini sesuatu yang wajar ya menurut gue ya. Kenapa? Karena memang suku bunga kan lagi tinggi. Ya, jadi BNI memang ya dia lagi butuh gitu ya. Dia lagi butuh dana tabungan, makanya dia gedein bunganya gitu ya. Dengan kayak gitu beban bunganya makin gede dan itu ngebuat pendapatan bunga bersihnya jadinya menurun, minus 1,9%. Tapi untungnya turunnya juga masih turun tipis ya, minusnya cuman ya sekitaran 2%. Gitu ya. Nah, tapi kita lihat di bagian bawah untuk operating income ya, operating income-nya ternyata bisa tumbuh 2,8%. Gitu ya. Jadi pendapatan bunga bersihnya turun, tapi pendapatan dari keseluruhan operasionalnya itu naik 2,8%. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Itu karena dibantu dari, kita bisa lihat di sini di atasnya operating income itu ada fee income. Yang mana ini adalah pendapatan dari fee transaksi. Bisa itu transaksi pembayaran di mobile bankingnya, atau juga bisa jadi itu transaksi valuta asing. Ya, jadi intinya segala sesuatu yang berhubungan dengan fee, ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan fee itu adalah masuknya ke dalam fee income. Jadi ini pendapatan yang bukan dari pinjaman, tapi lebih dari contohnya kayak transaksi. Gitu ya, ini tumbuh 10%. Jadi fee income ini ngebantu BNI untuk bisa numbuhin pendapatan operasionalnya. Gitu ya. Nah, terus kita lihat di bawahnya, untuk pre-provision operating profit atau PPOP, ini bisa dibilang stagnan. Ya, jadi laba operasionalnya ini stagnan. Nah, kenapa bisa stagnan? Padahal pendapatan operasionalnya bisa naik 2,8%. Nah, itu penyebabnya karena di bagian bawahnya operating income itu ada operating expense atau pengeluaran operasional, beban operasional itu tumbuhnya 6,9%. Alias pertumbuhan dari beban operasionalnya BNI itu lebih besar daripada pertumbuhan dari pendapatan operasionalnya. Yang ngebuat laba operasionalnya atau PPOP-nya itu stagnan. Ya, jadi nggak kemana-mana. Jadi secara operasional, BNI ini sebenarnya stagnan. Nah, tapi kenapa net income atau laba bersihnya bisa tumbuh 2,7%? Itu karena dibantu sama yang namanya provisioning charge atau beban provisi atau beban pencadangan. Kita bisa lihat ya di bawahnya PPOP, beban pencadangannya itu minus 10%, artinya turun 10%. Jadi beban pencadangannya itu turun 10%, yang mana itu ngebantu BNI untuk bisa naikin laba bersihnya. Ya, BNI itu laba bersihnya bisa naik 2,7%. Gitu ya. Jadi beban provisi inilah yang ngebantu BNI untuk bisa numbuhin net income-nya. Ya, dan ini tanda bahwa BNI ya dari segi beban pencadangannya ini turun, itu artinya ini indikasi kalau BNI ini dari segi kredit macet NPL ini dalam kondisi yang bagus. Ya, buktinya aja ya beban pencadangannya bisa dikurangin gitu ya. Jadi dari segi manajemen resiko BNI ini cukup bagus.
Ya, jadi itu kenapa net income-nya bisa tumbuh 2,7%. Ya, jadi ada dua nih yang jadi pemberat pertumbuhannya BNI, yang jadi bebannya. Yang pertama adalah interest expense, yang kedua adalah operating expense. Interest expense-nya naiknya bisa sampai 29%. Ya, ini kenaikan yang signifikan. Ditambah juga untuk beban operasional, operating expense, itu naiknya juga lebih besar daripada kenaikan pendapatan operasional. Jadi dua expense inilah yang jadi beban, yang jadi pemberat utama untuk pertumbuhannya BNI. Ya, tapi kedepannya menurut gue ya, dengan suku bunga ini diturunin, harapannya kedepannya untuk interest expense, ya ini bisa dikurangin juga. Ya, dengan suku bunga diturunin kedepannya, ya itu juga berpotensi akan nurunin bunga tabungan dan bunga deposito. Gitu ya, bunga tabungan, bunga deposito turun, yang mana itu ngebuat interest expense BNI bisa turun, dan harapannya itu bisa ngebantu pertumbuhan dari net income-nya untuk tahun 2025, atau bahkan bisa juga di 2026 nanti. Nah, sekarang kita coba lihat untuk rasio perbankannya. Kita bisa lihat di sini untuk return on equity, ROE-nya di 14%, ini bagus ya. Artinya apa? Artinya BNI ini bisa hasilin laba itu 14% dari modal yang dia pakai, yang dia punya di dalam bisnisnya. Yang mana untuk perbankan, gue taruh kriteria minimalnya itu adalah 10%. Ya, jadi di atas 10% itu termasuk bagus. Next, untuk net interest margin atau NIM, ya, margin bunga bersih ini ada di 4,2%. Ya, minimal 4%, ya, beda-beda tipis sama kriteria minimalnya, jadi ya masih cukup bagus menurut gue ya. Kalau di era suku bunga tinggi, menurut gue kriteria NIM itu minimal 4%. Tapi kalau suku bunga rendah, itu menurut gue minimal bagusnya itu di 4,5 ke atas. Gitu ya. Ya, jadi kalau NIM-nya BNI 4,2 ini masih tergolong bagus. Terus untuk CASA rasio, ya 70% ini juga termasuk bagus. Yang mana gue punya standar minimal itu 60%. CASA rasio 70% artinya apa? Artinya dari dana simpanan yang dia punya gitu ya, 70% diantaranya itu adalah dana simpanan yang bunganya kecil atau dana murah sebutannya. Ya, 70% itu dana yang bunganya kecil dan cuma 30% yang bunganya besar. Artinya apa? CASA rasio ini persentasenya makin gede, itu makin bagus. Nah, minimal itu 60%, BNI di 70% ini udah termasuk bagus. Oke, terus untuk non-performing loan atau kredit macet, ini maksimal kalau gue naruhnya maksimal itu 3% kriterianya. BNI bisa di 2%, ini termasuk bagus banget. Dan tadi kita udah lihat ya, kalau beban pencadangannya itu bisa dikurangin sama BNI untuk tahun ini. Artinya manajemen resiko, ya manajemen resikonya BNI, di tahun 2024 kemarin itu udah termasuk bagus. Dan ini sebenarnya wajar ya, karena kan BNI ini kan perbankan yang mana dia itu banyak kasih pinjaman ke corporate ya. Dia ini termasuk corporate banking. Ya, jadi wajar memang kalau non-performing loan itu kecil. Karena ya memang corporate ini kan perusahaan-perusahaan yang memang keuangannya udah stabil, udah bagus kondisi keuangannya gitu ya. Jadi ya kemungkinan untuk dia gagal bayar, kemungkinan dia untuk kredit macet itu lebih kecil. Nah, next untuk loan to deposit ratio, nah ini dia yang menurut gue jadi concern. Ya, ini gue pasang kriteria untuk loan to deposit ratio itu antara 70-92%. Nah, BNI ini ada di 96%. Yang mana menurut gue ini adalah suatu concern. Ya, artinya apa? Artinya dari semua dana simpanan yang dia punya, ya, dari semua dana simpanan yang dia punya, yang dia kumpulin dari nasabah, yang buka tabungan di BNI, yang buka deposito di BNI, ya dari semuanya itu 96% udah dikasih ke pinjaman untuk nasabah yang minjem duit. Ya, jadi dari semua dana simpanan itu 96% udah dikasih. Dan sisa 4%. Nah, menurut gua ini agak bahaya, teman-teman. Karena dengan kayak gitu, artinya BNI ini agak susah untuk numbuhin kreditnya dia. Ya, dengan LDR yang udah terlalu tinggi, artinya apa? Artinya BNI ke depannya, ini pertumbuhan pinjamannya akan agak lambat. Gitu ya, karena memang sisa dana yang belum dipakai, yang belum disalurkan ke kredit, itu tinggal dikit. Jadi potensi pertumbuhan pinjamannya ini mungkin akan kecil ke depannya. Dan itu juga berarti kalau BNI ini harus ngumpulin dana simpanan yang lebih banyak dari nasabahnya. Nah, gimana caranya ngumpulin dana nasabah yang lebih banyak? Gitu ya, gimana caranya ngumpulin dana simpanan yang lebih banyak dari nasabahnya? Caranya salah satunya itu adalah ngebikin tabungan atau deposito gitu ya, yang bunganya gede. Gitu. Jadi kemungkinan besar ya dana simpanan
dana tabungan, dana depositonya BNI ini ke depannya masih akan gede bunganya. Gitu ya. Jadi dia masih akan buka rekening tabungan yang bunganya gede, rekening deposito yang bunganya gede. Ya, jadi bunga tabungan sama depositonya makin gede, ya masih gede juga ke depannya, yang mana ini jadi concern buat BNI. Gitu. Jadi potensi pertumbuhan kreditnya mungkin agak lambat, ditambah juga dengan kemungkinan ke depannya BNI ini akan tetap dia ini untuk dana tabungan sama dana deposito ini bunganya masih akan gede. Gitu ya. Jadi ini concernnya BNI dari segi LDR-nya. Terus untuk cost to income ratio 44% ini sebenarnya masih termasuk bagus, tapi udah mendekati kriterianya ya, udah mendekati kriteria maksimal ya. Maksimal 50% ya, di 44% masih bagus, tapi udah mulai mendekati. Terus untuk capital adequacy ratio ini 21%, ini bagus. Yang mana untuk gua pribadi itu standarnya adalah minimal 15%. Di atas 15% artinya BNI ini punya kecukupan modal yang bagus. BNI punya kecukupan modal yang bagus, dan itu artinya BNI ini bisa dibilang dia ini kelimpahan modal, yang mana kelimpahan modal ini nantinya bisa aja dipakai untuk bagi dividen yang gede. Gitu ya. Jadi dengan dia kelimpahan modal itu yang pertama bisa bagi dividen yang jumlahnya lebih gede, yang kedua bisa juga modal itu tentunya dipakai untuk pengembangan bisnis. Gitu ya. Jadi cara yang gede ini bagus. Artinya BNI ini masih punya potensi, dia masih punya sisa duit yang cukup banyak untuk bagi dividen yang gede, yang pertama, yang kedua untuk pengembangan bisnis. Next, untuk total aset ya, kita bisa lihat di sini, sama loan juga ini masih bertumbuh. Jadi dengan loan-nya bertumbuh, dengan pinjamannya masih bertumbuh, artinya ke depannya BNI ini masih punya potensi pertumbuhan pendapatan bunga yang bagus. Gitu ya. Potensi pertumbuhan pendapatan bunganya masih bagus, dan itu artinya ke depannya potensi pertumbuhan labanya juga masih ada. Dan ini bagus banget. Dengan loan-nya tumbuh 11%, pinjamannya tumbuh 11%, artinya masih ada potensi pertumbuhan untuk pendapatan bunga dan juga laba bersihnya. Nah, terus tentu BNI juga nggak ketinggalan ya dari segi digital banking, yang mana kita bisa lihat di sini kalau untuk di bagian yang kiri atas ya, registered users-nya di Wonder by BNI, ya Wonder ini mobile banking-nya BNI, digital banking-nya BNI itu bertumbuh terus. Ya, dan kita bisa lihat di bawahnya dia bilang bahwa Wonder users transact twice as much as the previous app user. Artinya apa? Selain penggunanya bertambah, transaksinya juga, volume transaksinya itu juga makin gede. Nah, ini bagus ya. Artinya apa? Artinya BNI ini memang layanan digital bankingnya bagus, yang mana itu berpotensi untuk ningkatin pendapatan fee transaksi. Yang mana tadi kita udah lihat ya, fee income-nya itu bertumbuh. Nah, dengan usernya bertambah, transaksinya juga makin banyak, itu juga tentu berpotensi untuk memperbesar pendapatan transaksi dari BNI. Dan itu bagus untuk fee income-nya. Ya, jadi memang ini prospek BNI dari segi digital bankingnya cukup bagus. Ditambah juga dengan digital banking ini, dia memperbanyak layanan bankingnya, ya bisa buka tabungan, bisa buka deposito langsung gitu ya, tanpa harus ke kantor cabang. Ya, ditambah juga bisa bayar segala sesuatu gitu ya, kebutuhan sehari-hari bisa dibayar ya, mungkin bisa QRIS juga, ya kan. Dengan banyaknya layanan banking di dalam aplikasinya, itu tentu berpotensi juga untuk menarik minat nasabah untuk top up di Wonder by BNI. Dan ketika top up, tentu itu akan jadi rekening tabungan dan rekening deposito. Ya, jadi tadi yang kita udah lihat BNI ini struggle dari segi LDR, ya dengan adanya Wonder ini harapannya itu bisa ningkatin jumlah dana simpanan, termasuk dana tabungan sama dana deposito. Yang mana itu ngebantu nantinya untuk ngebuat si LDR-nya BNI tadi yang udah terlalu tinggi itu, ya LDR-nya ini likuiditasnya ini bisa lebih bagus lagi. Ditambah juga tadi fee transaksi juga masih bisa bertambah gitu ya. Ditambah juga dengan kalau misalnya dia di aplikasi digital bankingnya itu bisa apply untuk kartu kredit atau apply untuk pinjaman, itu juga bagus. Itu juga bisa ngebantu pertumbuhan dari pinjamannya BNI. Jadi digital banking Wonder ini menurut gua akan ngebantu banget untuk BNI dari segala aspek. Dari segala aspek, benar-benar segala aspek. Mulai dari tabungan, pinjaman, pendapatan transaksi juga gitu ya, dan lain sebagainya.
Ya, dan kita bisa lihat di sini ya, memang fiturnya ditambah terus ya. Fiturnya memang dikembangin terus. Ya, ada wealth builder, ada global citizenship, ada wonderful lifestyle gitu ya. Jadi buat lifestyle, buat teman-teman yang mau investasi ya, wealth builder, ya itu bisa gitu loh. Dan itu tentu juga ngebantu dengan adanya wealth builder ya, ada fitur investasi, itu juga ngebantu pertumbuhan dari pendapatan anak usahanya BNI, yaitu BNI Asset Management. Jadi bukan cuman BNI induk aja yang diuntungkan, tapi anak-anaknya BNI juga diuntungkan. Gitu. Dan kita lihat di sini ya, untuk potensi dividennya, kemarin ada pengumuman ya kalau BNI ini akan naikin dividen payout ratio di sekitaran 55-60%. Nah, kalau kita beli BNI di harga sekarang di 4610 dan dengan EPS terbaru di 575, ya kita dapat dividen yield di sini di sekitaran 7%, ya, 6,8 sampai 7,4%. Taruhlah di 7%. Yang mana ini dividen yield yang menurut gue oke, bagus. Untuk perbankan blue chip kayak BNI, ini masih bagus. Nah, terus untuk apa lagi? Untuk harga wajar, kita di sini pakai discounted dividend model dengan asumsi kedepannya ya, EPS growth-nya itu kita proyeksiin aja di sekitaran 6%. Yang mana 6% ini menurut gue cukup konservatif ya. Karena BNI tadi kita udah lihat ya, dia masih bisa numbuhin pinjamannya, masih bisa numbuhin pendapatan operasionalnya, masih cukup bagus, bahkan dengan suku bunga tinggi. Ditambah juga BNI ini masih punya Wonder, yang mana Wonder digital banking ini bisa numbuhin BNI lebih lagi gitu ya. 6% menurut gua masih cukup oke. Cukup konservatif lah, cukup realistis. Terus untuk PER di tahun ke-10 kita pakai 12 kali. 12 kali ini rata-ratanya PER-nya BNI dari beberapa tahun terakhir. Terus untuk dividen payout kita pakai 55%. Ya, tadi untuk dividen BNI yaitu akan ada di sekitaran 55-60, kita pakai aja 55%, dan return investasi kita pakai 15%. Nah, di sini kita dapat untuk fair value BNI itu ada di 5.100, teman-teman. Jadi, di harga sekarang di 4610 ini BNI masih cukup under value. Ya, dengan harga wajar di 5.100, BNI ini masih cukup under value. Dan masih cukup bagus menurut gua untuk investasi jangka panjang. Terutama buat teman-teman yang ngincar dividen growth ya. Mungkin kalau dividen investing di sekitaran 7% belum cukup ya. Tapi menurut gua dengan BNI ini dia kedepannya masih ada potensi pertumbuhan, ya, dimana BNI ini kan bank yang ada di Indonesia. Indonesia itu negara berkembang. Dengan Indonesia ini potensi pertumbuhannya masih ada, potensi pertumbuhan ekonominya masih ada, tentu kedepannya BNI pun juga potensi pertumbuhan pendapatan sama labanya menurut gue juga masih ada dalam jangka panjang. Dan dividen sekitaran 7% ini juga termasuk juga, belum termasuk juga sama potensi pertumbuhannya BNI untuk kedepannya. Oke, jadi 4610 masih cukup under value. Oke, next kita bakalan update saham BBCA, rajanya IHSG. Ya, kita coba update ya kinerja terbaru dari BBCA. Kita bisa lihat di sini untuk BBCA ini dia baru aja ngeluarin laporan keuangan untuk full year 2024. Ya, nah kita bisa lihat di sini ya bagian yang gue lingkarin warna merah untuk net profit ini tumbuhnya 12,7%. Kita bisa lihat di paling bawah. Ya, tumbuhnya 12,7% dan ini jauh lebih bagus daripada BBNI yang tadi tumbuhnya cuma 2%. Ya, jadi pertumbuhannya BBCA ini bagus banget dan kalau kita bedah dari atas, ya kita coba breakdown dari atas. Untuk BBCA, ini operating income atau pendapatan operasionalnya ini tumbuhnya 9,7%. Ini juga udah lebih bagus daripada BBNI yang tadi cuma sekitaran 2,8%. Ya, jadi pertumbuhan operating income-nya BCA jauh lebih bagus. Dan itu datangnya dari net interest income atau pendapatan bunga bersih yang naiknya 9,5%. Ini bagus. Ditambah juga dengan pendapatan non-bunga yang tumbuhnya 10%. Ya, jadi memang dari segi, baik dari segi pinjaman, pendapatan bunga pinjaman, maupun pendapatan non-bunga, ini pertumbuhannya sama-sama bagus. Ya, yang ngebuat operating income-nya juga tumbuhnya bagus. Nah, terus kita bisa lihat di bagian bawahnya, untuk operating expense ini tumbuhnya 2,2%. Nah, ini yang bagus dari BCA. Dikala pendapatan operasionalnya tumbuhnya 9%, beban operasionalnya tumbuhnya lebih lambat, cuma 2%. Artinya, dikala BBCA bisa numbuhin pendapatan operasionalnya, beban operasionalnya juga bisa ditekan. Gitu ya. Jadi pendapatan operasionalnya tumbuh, tapi beban operasionalnya juga bisa ditekan supaya pertumbuhannya sekecil mungkin. Ya, jadi ini efisiensi operasionalnya BCA makin lama makin bagus, teman-teman. Ya.
Yang mana itu ngebuat untuk PPOP, ya PPOP atau Pre-Provision Operating Profit itu tumbuhnya bisa lebih besar sampai 14% year on year. Ya, jadi dari segi operasionalnya juga udah bagus banget ya, tumbuhnya 14% karena dia juga bisa untuk nekan pengeluarannya sehingga untuk beban operasionalnya tumbuhnya nggak gede-gede banget. Nah, terus di bawahnya PPOP itu ada provision ya, beban pencadangan ini naiknya cukup signifikan ya 50%. Ya, tapi kalau kita perhatiin nominalnya, nominal dari provisionnya itu nggak ada apa-apanya dibandingkan sama PPOP-nya. Ya, 70T PPOP-nya berbanding cuman 2T untuk provision, nggak ada apa-apanya. Dan itu ngebuat untuk net profit-nya ya tetap bisa pertumbuhannya bagus. Ya, jadi 14% PPOP, tapi provision-nya kecil banget, jadi net profit-nya bisa tumbuh 12%. Jadi dari segi operasional ini pertumbuhannya BCA bagus banget. Ya, no debat deh, no debat. Ini pertumbuhannya benar-benar bagus banget. Nah, terus kita lihat dari segi rasio perbankan. ROE-nya 24%, ini jauh banget di atas kriteria minimal. Jadi ini excellent banget untuk BCA, ROE-nya. NIM-nya juga 5,8%, ya jauh di atas minimalnya 4%. CASA rasio juga jauh banget di atas kriteria minimal ya. 82% ini artinya dana murahnya itu 82% dari semua total dana simpanan. Dan cuma 18% yang dana mahal. Gitu ya, jadi benar-benar porsi dana murahnya ini gede banget dan itu ngebantu BCA untuk lebih hemat beban bunga yang harus dia bayar ke nasabahnya. Jadi beban bunga yang harus dia bayar ke nasabahnya itu kecil banget untuk BCA. Terus juga untuk non-performing loan NPL, kredit macetnya juga cuma 1,8%. Ini juga jauh di bawah kriteria maksimal di 3%. Jadi dia bisa manage dana tabungannya, tapi dia juga bisa manage pinjamannya supaya kredit macetnya itu seminimal mungkin. Ini bagus banget. Ya, terus untuk loan to deposit ratio ini juga bagus banget ya di 78%, artinya likuiditasnya bagus dan itu artinya BBCA ini masih punya sisa dana simpanan yang cukup banyak untuk nantinya dipakai untuk ekspansi pinjaman. Untuk dia mendorong pertumbuhan pinjaman ke depannya. Apalagi dengan suku bunga itu nanti diturunin gitu ya. Itu artinya BCA ini juga bisa mendorong pertumbuhan pinjamannya BCA ini lebih banyak lagi. Gitu ya, dengan likuiditasnya bagus, masih ada sisa uang, BCA kalau dia mau numbuhin kreditnya, numbuhin pinjamannya itu masih bisa banget. Gitu ya. Terus untuk cost to income ratio, kita bisa lihat di sini, cost to income ratio-nya itu 31%. Ini juga bagus banget di bawah kriteria maksimal di 50% ya. Artinya memang operasionalnya BCA ini efisiensinya bagus banget. Dan terakhir untuk capital adequacy ratio, ini di 29%. Ya, ini jauh lebih gede daripada BNI tadi 21%. Ya, BCA di 29%, artinya memang dia ini juga perbankan yang bisa dibilang dia ini kelebihan modal. Ya, modalnya kebanyakan. Ya, yang artinya ke depannya kalau dia masih mau ngembangin bisnis atau dia mau pakai modalnya itu untuk bagi dividen, itu masih bisa banget. Gitu ya. Jadi, ini perfect banget dari BCA ya. Perfect banget dari segi rasio perbankannya ini benar-benar bagus banget dan jauh melebihi kriteria minimal. Gitu ya. Nah, terus juga untuk aset sama loan, ya ini kita bisa lihat di sini, ini loannya bertumbuh 13%, ini bagus banget. Artinya dengan pinjamannya bertumbuh, ke depannya pendapatan bunga sama laba bersihnya itu juga berpotensi untuk terus tumbuh. Gitu. Nah, terus untuk digital banking sama juga ya. BCA Mobile sama My BCA ini masih terus dikembangin. Ya, dan kita bisa lihat untuk mobile sama internet banking, transaction volume-nya itu naik terus dan signifikan banget naiknya ya. Artinya apa? Artinya dengan makin banyak transaksi, potensi pertumbuhan pendapatan transaksi dari transaction fee gitu ya. Pertumbuhan transaction fee-nya itu potensinya masih gede banget untuk kedepannya. Ya, jadi dia masih bisa meraup pendapatan transaction fee yang gede banget dari nasabah yang punya mobile banking. Gitu ya. Dan juga untuk mobile banking dan internet banking, transaction value-nya kita bisa lihat di sebelah kanan itu juga bertumbuh terus. Ya, jadi potensi pertumbuhan pendapatan transaksinya masih gede banget untuk BCA. Nah, terus juga dia tentu ngembangin fasilitasnya. Dia tentu masih terus ngembangin fitur-fiturnya supaya makin banyak nasabah, makin banyak orang-orang yang mau untuk buka rekening di mobile bankingnya BCA. Termasuk dia juga nyediain investasi di ORI, ya. Terus juga dia nyediain fitur cardless,
ya, terus juga ada QRIS dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dengan fasilitas atau fiturnya makin banyak ke depannya, itu juga bisa mendorong nasabahnya BCA atau calon nasabah BCA untuk terus top up di dalam aplikasi digital bankingnya, dan itu tentu bisa nambah dana simpanannya BCA, yang mana dana simpanan itu bisa disalurkan ke kredit gitu. Jadi itu juga ngebantu pertumbuhan dana simpanan sama dana pinjaman. Ya. Nah, terus untuk dividennya BCA ini dengan dividen payout ratio di sekitaran 55 sampai 60%, ini dividen yield-nya ini ada di 2,6 sampai 2,8%. Ini kecil ya sebenarnya ya. Untuk BCA ini kecil dividen yield-nya, tapi menurut gua untuk BCA karena dia memang pertumbuhan bisnisnya luar biasa kenceng ya untuk BCA ini, menurut gua untuk BCA memang lebih difokuskan untuk teman-teman yang mau capital gain. Gitu ya, saham BCA ini lebih condongnya ke capital gain dan bukan ke dividen. Kalau mau dapat dividen ya bukan di BBCA, lebih ke bank BUMN kayak BBRI ya, BMRI atau BBNI. Dan untuk harga wajarnya ya, dengan kita pakai estimasi ke depannya EPS growth-nya itu 12,5% tiap tahunnya pertumbuhannya. Terus untuk PER di tahun ke-10 nanti ada di 23 kali. 23 kali itu rata-rata PER-nya BCA dari beberapa tahun terakhir. Asumsi dividen payout ratio itu kita asumsiin 55% tiap tahunnya untuk 10 tahun ke depan. Dan return investasi 15% dari BCA untuk 10 tahun ke depan. Kita bisa dapat harga wajarnya di 9.940. Ya, jadi antara 9.900 sampai 10.000. Di range segitu harga wajarnya. Jadi di harga 9.300 menurut gue ini sedikit under value ya. Jadi buat teman-teman yang memang mau masuk di BBCA untuk jangka panjang, menurut gue di 93 ini bisa jadi kesempatan yang cukup menarik untuk BBCA untuk hold jangka panjang. Oke, next kita ke saham BBTN. Nah, BBTN ini sebenarnya dia belum ngeluarin laporan keuangan untuk full year 2024. Tapi BBTN ini baru aja ngeluarin berita besar yang mana dia akan akuisisi Bank Victoria Syariah. Ya, jadi BBTN ini akan akuisisi 100% saham dari Bank Victoria Syariah. Ya, nah skemanya gimana? Skemanya adalah BBTN itu akan akuisisi 100% dari sahamnya Bank Victoria Syariah. Nah, terus kemudian dia akan spin-off anak usahanya, yaitu BTN Syariah. Ya, dia akan spin-off BTN Syariahnya untuk kemudian BTN Syariah itu akan masuk ke Bank Victoria Syariah. Jadi dia akan integrasi ke Bank Victoria Syariah, yang mana Bank Victoria Syariah ini nantinya sahamnya akan dipegang 100% sama BBTN. Gitu ya. Nah, apa sih tujuannya? Kenapa BTN ini ngelakuin kayak gini? Kenapa BTN Syariahnya di spin-off untuk kemudian dia masuk ke Bank Victoria Syariah? Jadi memang untuk direktur utamanya BBTN, ya Pak Nixon Napitupulu, dia ini memang bilang bahwa alasan kenapa BBTN akuisisi Bank Victoria Syariah, tujuannya itu adalah supaya mereka ini bisa gabung untuk ngebentuk bank syariah yang cukup kuat, untuk nantinya mereka ini kasih pembiayaan, kasih pendanaan, kasih financing syariah ke orang-orang, nasabah-nasabah yang mau beli rumah. Atau kita bisa bilang KPR syariah. Ya, jadi mereka ini dengan dia gabung, mereka ini akan bareng-bareng untuk jadi suatu perbankan syariah yang besar, harapannya begitu. Ya, jadi perbankan syariah yang besar, yang mana perbankan syariahnya hasil dari penggabungan ini nantinya itu akan jadi bank syariah yang fokus ke KPR syariah. Ya, jadi ini memang akan fokus ke perbankan syariah untuk KPR. Nah, tapi kenapa dia maunya bank syariah yang fokus ke KPR? Kalau menurut gue ya, kalau pendapat gue, itu masih ada kaitannya dengan kebijakannya Pak Presiden, yang mana dia ini mau mencanangkan adanya 3 juta rumah. Gitu ya, jadi dia mencanangkan seperti itu, gitu ya. Nah, untuk juga bisa membiayai pembelian rumah itu, ya ini adalah momentum yang mau coba dimanfaatin sama BTN. Ya, jadi dengan dia memprediksi bahwa kedepannya program 3 juta rumah itu akan mendorong pertumbuhan dari penjualan rumah ya residensial. Ya, ini momentum yang bisa dimanfaatin sama mereka untuk bisa kasih pendanaan syariah untuk KPR. Ya, jadi harapannya itu bisa ngebantu orang-orang untuk bisa beli rumah. Dan itu memang kalau gue lihat ya, memang potensi pertumbuhan dari pendanaannya itu memang cukup besar. Kalau misalnya memang beneran bisa
terlaksana. Kalau memang nanti program 3 juta rumah ini bisa benar-benar dieksekusi dengan baik, tentu ini akan jadi katalis yang sangat positif, baik untuk Bank BTN sebagai penyedia pinjaman KPR, maupun si Bank Victoria Syariah sama BTN Syariah, yang mana mereka juga nyediain pendanaan untuk KPR tapi yang versi syariahnya. Gitu ya. Jadi ini momentum yang mau mereka manfaatin untuk nantinya bisa ekspansi, untuk bisa mendorong pertumbuhan kredit, mendorong pertumbuhan pendanaan sebanyak-banyaknya ketika nanti program 3 juta rumah itu dijalanin. Gitu ya. Ini menurut gue bisa, tapi tergantung dari ininya ya, tergantung dari nanti mereka prakteknya gimana, implementasinya gimana. Gimana nanti kenyataannya gitu ya. Apakah dia benar-benar bisa ngegenjot KPR sama KPR syariah ini? Gitu ya, itu masih tanda tanya. Tapi harapannya ya dengan dia akuisisi Bank Victoria Syariah, harapannya bisa kayak gitu. Oke, nah sekarang kita bakalan hitung ya, berapa sih harga wajar dari saham BBTN. Nah, dengan kita pakai estimasi untuk pertumbuhan EPS ke depannya, untuk 10 tahun ke depan, itu ada di 5% per tahun. Terus kita estimasi untuk PER di tahun ke-10 nanti, untuk BBTN, itu ada di 10 kali estimasinya. Terus dividen payout ratio 25%, yang mana 25% ini adalah dividen payout rasionya BBTN yang terakhir. Terus untuk return investasi, kita mau return 15% per tahun dari saham BBTN. Di sini kita dapat harga wajarnya BBTN itu ada di 1.304. Ya, jadi di harga sekarang ini masih lumayan under value ya teman-teman ya. Menurut gue ini lumayan under value, dan menurut gue cukup oke untuk investasi jangka panjang, tapi tetap diperhatiin lagi untuk BBTN ya. Kalian coba analisa lagi lebih mendalam untuk BBTN ya, dan kalian coba juga lihat potensi resiko sama potensi prospeknya BTN ke depannya bagaimana. Apakah benar dengan BTN ini akuisisi Bank Victoria Syariah, ini apakah benar prospeknya akan bagus? Nah, itu kalian coba analisa lagi secara lebih mendalam. Oke, jadi itu dia ya, update terbaru dari saham BBCA, BBNI, sama BBTN. Nah, menurut kalian gimana nih? Prospek dari 3 bank ini sebenarnya bagus gak sih? Atau kalian mungkin punya opini lain gitu ya, punya pandangan lain. Nah, kalau misalnya kalian punya pandangan lain, boleh banget kalian share di kolom komentar. Siapa tahu itu bisa jadi insight juga ya buat gua ataupun buat penonton yang lain. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks untuk ngebantu video ini supaya bisa terus tumbuh. Disclaimer ya, video ini bukan untuk ajakan, bukan untuk rekomendasi saham, dan juga bukan untuk untuk mengendorse untuk jual ataupun beli saham. Ya, keputusan untuk beli 3 saham ini atau jual 3 saham ini itu sepenuhnya ada di tangan kalian masing-masing, dan gue minta kalian untuk do your own research. Oke? So, gue pamitan dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.